Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Semangat belajar kimia fisika kembali. Saya Jati Pamungkas dari kelompok 9 dengan rekan saya Laviona dan Roy. Kelompok kami membahas dari poin 18.11 sampai 18.15. Nah, di sini saya hanya akan melanjutkan presentasi rekan saya, yaitu menjelaskan electrical fenomena pada permukaan lapisan ganda dan efek elektrokinetik. Nah, fenomena elektrikal. Berbicara mengenai elektrikal, kita sebagai anak kimia, arah berpikirnya pasti ke muatan ya. Jadi apa itu electrical double layer? Itu berbicara tentang gaya tolakan. Kemudian tentang muatan permukaan partikel pada larutan. Kemudian lapisan pertama muatan yang dinamakan Stern layer. Dan lapisan di bawahnya Guay-Chapman layer. Jadi ini adalah sebuah partikel. Mungkin kita tidak menyadari bahwa pada larutan, semua partikel memiliki muatan pada permukaannya, entah itu positif atau negatif. Nah, di sini saya hanya mengambil secara acak, yakni negatif. Kemudian, tidak sulit untuk membayangkan jika partikel bermuatan negatif ini dapat menarik ion positif dalam larutan. Nah, ini pertama kali diidentifikasi oleh Stern. Itulah alasan kenapa ini disebut Stern layer. Jadi ada ion yang terabsorpsi. Nah, kita tahu pada lapisan ini tuh terdapat zat terlarut dengan muatan positifnya. Kemudian kita dapat membayangkan jika ia sekarang menarik ion negatif pada larutan. Nah, seperti ini. Nah, namun pada lapisan ini tuh sedikit disipatif dari lapisan sebelumnya. Jadi ia membawa beberapa ion negatif sekaligus positif. Dan rasio positif negatifnya itu terus berganti sampai seimbang. Diibaratkan seperti ini. Pada lapisan ini terdapat zat terlarut dan tentunya air. Jadi zat terlarut dapat bertahan dengan membawa air di sekelilingnya. Bisa kita asumsikan dengan gambar ini. Gambar berikutnya. Yaitu telur katak. Bagian hitam di tengah ini merupakan partikel yang menempel pada lapisan pertama. Dan gel di sekelilingnya merupakan air yang menahan ion tersebut. Jadi bisa kita bayangkan jika sebuah partikel berjalan melewati gel ini. Partikel tersebut pasti akan susah untuk melewatinya karena tertahan oleh lapisan gel atau lapisan air di sekelilingnya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, partikel tidak dapat bersama karena lapisan air di sekeliling ini seperti benteng. Layaknya nukleus katak ini tidak dapat menempel karena adanya lapisan gel. Terdapat poin di mana air mampu menahan partikel. Di sini kita sebut Guay-Chapman. Dan di belakangnya, di mana potensial diukur, di sini memiliki muatan yang sangat negatif di partikel ini, yang warnanya kuning. Mungkin negatif, nilainya mungkin negatif 30 mA, dan kemudian melewati lapisan selanjutnya itu mendapati muatan positif. Sampai jumlah larutan tersebut itu 0 mA, di mana tidak terdapat muatan. Nah, poin di mana partikel ini yang negatif ini,
sampai di lapisan yang mampu menahan ini dinamakan zeta potensial. Jadi, semakin besar zeta potensialnya, semakin tebal lapisan tersebut. Semakin susah partikel dapat bersama. Semakin kecil zeta potensialnya, semakin kecil lapisan tersebut, maka partikel semakin mungkin untuk berdampingan. Masuk ke efek elektrokinetik. Osmosis, streaming potensial, tekanan balik elektroosmotik, dan streaming current. Dua efek lainnya, elektroforesis dan potensi sedimentasi, juga merupakan efek dari keberadaan lapisan ganda tadi. Semua efek ini bergantung pada lapisan dari lapisan ganda tadi, yang secara longgar hanya melekat pada permukaan padat, dan oleh karena itu bersifat mobil atau selalu bergerak. Jadi di gambar ini dia memiliki cakram ya, yang berpori, yang dia itu posisinya itu tetap, kemudian diisi air. Nah, jika potensial listrik diterapkan antara elektroda ini, elektroda kanan kiri ya, aliran air ke kompartemen katoda terjadi. Nah, misal kuarsa dan air. Bagian difusi atau bagian yang bergerak dari lapisan ganda dalam cairan bermuatan positif. Muatan positif ini bergerak ke elektroda negatif dan air ikut mengalir. Nah, ini yang dinamakan elektroosmosis. Sebaliknya, jika air dipaksa melalui pori-pori yang halus, ia membawa muatan dari satu sisi ke sisi yang lain, dan perbedaan potensial aliran berkembang di antara elektroda. Partikel-partikel yang terbagi sangat halus tersuspensi dalam cairan membawa muatan listrik yang setara dengan muatan pada partikel itu sendiri, ditambah muatan pada bagian tetap dari lapisan ganda. Jika medan listrik diterapkan ke suspensi seperti itu, partikel bergerak di bidang dalam arah yang ditentukan oleh muatan pada partikel, atau disebut elektroforesis. Bagian difusi dari lapisan ganda karena bergerak memiliki tanda yang berlawanan dan tertarik ke elektroda lainnya. Sebaliknya, jika suspensi partikel dibiarkan mengendap, mereka membawa muatannya ke bagian bawah dan meninggalkannya muatan pada lapisan difusi di bagian atas wadah. Perbedaan potensial sedimentasi berkembang antara bagian atas dan bawah wadah. Besarnya, semua efek elektrokinetik itu tergantung pada seberapa banyak muatan listrik berada di bagian yang bergerak dari lapisan ganda. Nah, secara sederhana saya simpulkan di sini kita memiliki partikel koloid ya. Ini lingkaran putih S. Partikel ini dapat bergerak relatif dari larutannya. Atau kita bisa membayangkan yang sebelahnya itu sebuah pipa dari solid memiliki liquid yang melewatinya, yang mana kita menambahkan muatan di permukaan solid. Jika kita memiliki non-zero surface potensial, maka liquid akan dengan mudah bergerak relatif melewatinya. Nah, kita akan mencari tahu hubungan mengenai seberapa cepat partikel ini bergerak dan elektrikal. Kita bisa membagi menjadi 3 kategori berdasarkan apa yang ditambahkan, apa yang bergerak, dan efeknya apa namanya. Nah,
Yang pertama, kita dapat membayangkan menambahkan elektron dan mendapati yang bergerak itu adalah partikel koloid. Nah, ini itu dinamakan elektroforesis. Jika kita menambahkan elektron dan kemudian yang bergerak itu adalah liquidnya, maka itu dinamakan elektroosmosis. Kemudian jika kita menambahkan gravitasi di partikel koloid ini, efeknya itu dinamakan potensial sedimentasi. Kemudian jika kita menambahkan tekanan dan yang bergerak itu kemudian adalah liquid, maka ini dinamakan streaming potensial. Besarnya semua efek elektrokinetik itu tergantung pada seberapa banyak muatan listrik berada di bagian bergerak dari lapisan ganda. Nah, potensi pada permukaan geser, garis pemisah antara bagian tetap dan bergerak dari lapisan ganda disebut potensial zeta tadi. Oke, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, mohon maaf apabila banyak salah kata. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.